pada pagi hari ini kita masih boleh datang ke tempat ini dengan penuh sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang duduk di belakang, saya persilakan untuk mengisi bangku yang kosong di depan supaya yang datang belakangan bisa menempati yang belakang. Ya, kita yang datang duluan kita bisa duduk di depan agar berkat Tuhan tercurah bagi kita. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita menyatakan kepada Tuhan bahwa Yesuslah sukacita di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Dalam kesesakan Kau sangat terbukti. Hatiku bersuara memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri kembali, kita naikkan pujian ini dari awal. Yesus sukacitaku,
Tuhan kita. Dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh ada pada pagi hari ini semua karena anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Memberkati setiap kami ya Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada. Biarlah Tuhan pengurapan Tuhan turun di atas kehidupan kami semuanya Tuhan. Kami akan mendapat berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kami akan mengalami pemulihan yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Kami akan pulang membawa kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Teruslah Tuhan curahkan berkat-Mu di dalam hidup kami. Teruslah Tuhan berikan kami terus sukacita di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Tuhan. Kami siap meninggikan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Kita siap memuji Tuhan. Kita siap berekspresi bagi Tuhan. Kita mau bergerak kanan kiri ke depan bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan kau 1, 2, 3. Mari kita sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Tiga penuh masa kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Mari Bapak Ibu kita bergerak bagi Tuhan. Hadapan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Oh, satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri hadapan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Haleluya. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitamu dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Berikan pujian kita bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, mari
Sama-sama kita masih mau memuji nama Tuhan. Sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Kita memasuk hadirat-Nya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mari sama-sama bertepuk tangan lagi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memasuki hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Ku masuki gerbang-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan yang sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Mari Bapak Ibu, kita mau sorakan di hadapan Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya buat kehidupan kita. Kita mau nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyatakan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku bersuka kebaikan-Nya di sepanjang hidup. Sama-sama nyatakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih lagi, sama-sama nyatakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Lagi sama-sama nyatakan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Mari sambil lambaikan tangan katakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin Tuhan. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Lagi jemaat Tuhan, katakan di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Mari berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Yang paling terakhir kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia baik. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Percaya firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang akan menjadi pedoman buat hidup kita. Hanya kepadanya kita bisa berlari. Hanya kepadanya sumber pertolongan kita. Kami mau terbang tinggi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku
ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Mari jemaat Tuhan, saya undang kembali kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam. Yang kami percaya Tuhan, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Kami melangkah, walaupun melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang. Satu yang kami percaya Tuhan, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Mari jemaat Tuhan nyatakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Dengan imanmu katakan di hadapan Tuhan, ku kan terbang tinggi, amin Tuhan, bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Jemaat Tuhan saja nyatakan, terima kasih Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Mari sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Yes Tuhan, di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Mari sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, sebab Dia Allah yang ajaib, sebab Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terbang tinggi Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau. Haleluya.
Sebab Engkaulah yang ajaib Tuhan. Kami mau terbang tinggi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil bagi. Dengan imanmu katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi. Kami akan terbang tinggi, terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil Haleluya. Tiba saatnya Tuhan, kami akan masuk dalam firman-Mu. Mari Engkau berfirman bagi kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tak mampu untuk melangkah berjalan di dunia yang gelap ini. Pujian penyembahan kami percaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Saatnya berfirmanlah bagi kami Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami mau dengar, dan lebih dari itu kami mau melakukan firman-Mu dalam nama Yesus. Semua kita percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Iya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Coba ini ya. Kita akan berbicara satu tema, berjalan dalam pimpinan Roh. Pimpinan Roh Kudus. Yuk sama-sama ucapkan. 2, 3. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Minggu lalu kita berbicara tentang bagaimana Roh Kudus perlu kita pelihara ya. Perlu kita jaga. Kenapa? Karena Roh Kudus itu berdiam di dalam hati ya. Jaga hati kita yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Perlu kita jaga hati ini saudaraku, karena kalau hati kita tidak dijaga, maka kita akan menjadi orang yang sangat-sangat jahat, kata firman Tuhan. Sebab itu Roh Kudus perlu tinggal di dalam kita. Nah sekarang kita melihat bagaimana kita hidup menjadi anak Tuhan. Kita harus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Ucapkan sekali lagi sama-sama, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. 2, 3. Iya. Mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam Galatia. Kenapa jadi begini nih?
Ya. Galatia pasal 5 ayat 25. Yuk, kalau sudah dapat katakan apa? Kita baca bersama-sama Galatia pasal yang kelima. Satu ayat saja kita baca, ayat 25. Baca dengan suara yang keras. 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sekali lagi, lebih keras lagi. 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kata kita ganti dengan kata aku. Jikalau aku hidup oleh roh, baiklah hidupku. Dan selanjutnya, ya sekali lagi. 2, 3. Jikalau aku hidup oleh roh, baiklah hidupku juga dipimpin oleh roh. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Kembali ke PowerPoint. Ya. Ini kayaknya PowerPoint-nya ada gangguan kali ya. Tiba-tiba muncul semua. Ya. Ya. Kita lanjut saja. Ya. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus itu sebuah proses. Ya. Jadi kalau kita dipenuhkan, dijamah oleh Roh Kudus, nah kita berjalan di dalam roh. Nah berjalan di dalam roh ini saudaraku sebuah proses. Bicara soal proses, proses itu sebuah perjalanan untuk mencapai tujuan. Ya. Proses mencapai tujuan, ya. Oke, proses adalah sebuah perjalanan mencapai tujuan. Apa tujuan kita dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan? Enggak salah kita berdoa, minta berkat, minta usaha diberkati, minta anak-anak diberkati, minta apalagi kesehatan diberkati, enggak salah itu. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, soal berkat jasmani itu bonus Tuhan. Katakan bonus Tuhan. Ya, itu bonus. Firman Allah katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Jadi untuk mencapai ditambahkan, apa yang kita lakukan? Ya, cari dahulu kerajaan Allah, cari dahulu Tuhan. Nah sebab itu berjalan dalam roh ini penting sekali, karena tujuan dari proses berjalan dalam roh, nah ini, supaya kita bertumbuh dalam karakter Yesus. Ya. Bertumbuh dalam sifat-sifat Yesus. Memang tidak mudah, saudaraku, saya ingin katakan, tidak mudah memang kita memiliki karakter Yesus, sifat Yesus. Tapi saya ingin katakan, menurut ayat yang kita baca, Roh Kudus menjadi penolong kita. Katakan Roh Kudus menolong saya. 2, 3. Ya, jadi dalam Tuhan nggak ada kata nggak bisa, amin. Dalam Tuhan nggak bisa kita. Tuhan terlalu berat mengikuti engkau, terlalu berat untuk memperoleh sifat-sifat Yesus. Secara daging ya, tapi kalau ada Roh Kudus, pasti Roh Kudus menolong kita. Sebab itu ingat, jadi setiap kali kita beribadah, tujuannya supaya kita mengalami karakter Yesus. Setiap kali kita berdoa, kita perlu berkata, Tuhan, biarlah aku bertumbuh dalam karakter Yesus. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 6, coba kita lihat. Ini visi gereja kita. Perlu diulang-ulang ayat ini supaya kita mengerti. Ini visi kita. Gereja kita visinya ini. Ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama. Ini visi kita, jemaat Hosana perlu mengerti akan ayat ini. Berulang-ulang saya ingin ingatkan kita. Kita baca sama-sama 2,
3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Coba kata kita ingin menyatu dengan firman. Kata ia ganti dengan aku. Jadi kita akan baca, barang siapa mengatakan bahwa aku di dalam Yesus, aku wajib. Dan selanjutnya, yuk sama-sama. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa aku di dalam Dia, wajib apa? Wajib apa saudaraku? Iya. Wajib hidup sama seperti siapa hidup? Ya. Kristus hidup, ini target. Kalau kebutuhan kita, kebutuhan finansial, pekerjaan, dan apa namanya, kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, saya ingin katakan itu bonus. Tapi target kita mengiring Tuhan, ingat, bertumbuh dalam karakter Yesus. Kenapa? Karena kita sudah baca tadi ya, bahwa siapa yang mengatakan bahwa ia di dalam Yesus, nah kalimat ini, ia wajib. Katakan wajib. Katakan kiri kanan, wajib hidup seperti Yesus hidup. 2, 3. Ya. Ini penting, ini target. Pertumbuhan rohani kita, ini target. Yaitu bertumbuh dalam karakter Yesus. Ya. Saya katakan tadi, kalau untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani, kebutuhan masalah finansial, kebutuhan keluarga, anak-anak, ya. Tapi itu bonus yang Tuhan beri. Tapi target utama kita, bertumbuh dalam karakter Yesus. Katakan bertumbuh dalam karakter Yesus. 2, 3. Ya. Kalau kita berdoa, seringkali kalau berdoa pasti yang paling utama kita doa, yang seringkali saya dengar, berdoa. Lalu saudara berdoa, Tuhan tolong berkati saya, berkati ini. Semua membutuhkan berkat. Ya. Tapi jarang yang berdoa, Tuhan mampukan saya bertumbuh dalam karakter-Mu. Ya. Tuhan tolong saya bertumbuh dalam sifat-sifat-Mu. Ya. Bertumbuh dalam karakter ini target, katakan target. Target dalam berjalan dipimpin oleh Roh. Ya. Jadi ketika kita berjalan dipimpin Roh, Roh itu kita pelihara. Karena kita anak-anak Tuhan, kita dipenuhkan dengan Roh. Kemudian berjalanlah dengan Roh, dipimpin oleh Roh. Dan tujuan kita berjalan, saudaraku ingat baik-baik, yaitu satu perubahan karakter. Yaitu kita memiliki karakter Yesus. Katakan kiri kanan, miliki karakter Yesus. Memang tidak mudah, tapi saya katakan pasti bisa. Katakan pasti bisa. Yang mantap, pasti bisa. Kayaknya pastinya tuh nggak yakin ya. Apa namanya, dikumandangkan atau diproklamirkan ya dengan mantap, baik yang di atas baik yang duduk di bawah. Yuk katakan pasti bisa. 2, 3. Kenapa kita bisa? Roh Kudus. Nah, untuk berjalan dalam pimpinan Roh itu memang ya betul saya katakan, itu banyak tantangannya. Banyak tantangannya. Tapi kita akan jadi pemenang karena dibantu oleh Roh Kudus. Kita maju kepada tantangan, saudaraku. Berjalan dalam Roh ada tantangannya. Galatia 5 ayat 17. Ini tantangan perjalanan rohani kita. Yang membuat seringkali kita tidak bertumbuh. Yang membuat sekali kita gagal mempertahankan Yesus dalam hidup ini. Kita gagal untuk setia dalam Tuhan. Kita gagal untuk tekun dalam Tuhan. Tantangannya ada ya, tapi jangan takut. Kalau kita rindu berubah, ada Roh Kudus menolong kita.
Karena target kita bertumbuh dalam Kristus. Ini target pengiringan kita. Target kita menjadi anak-anak Tuhan. Yuk kita baca ayat yang ke-17. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras. Ayat 17. 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya. Perhatikan ayat ini. Keinginan daging, ada keinginan roh. Tapi dua ini nggak bisa connect. Ya. Nggak bisa dia berjalan bersama-sama. Kenapa seringkali kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan? Kenapa seringkali kita tidak bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan? Karena dua ini jalan bersama-sama. Keinginan daging iya, keinginan roh juga iya. Ya. Kembali ke PowerPoint ya. Jadi ini tidak boleh berjalan bersama-sama. Keinginan daging dengan keinginan roh tidak boleh berjalan bersama. Sebab itu coba baca ayat 16. Galati 5 ayat 16. Kita baca. Ayat yang ke-16-nya ya. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Jelas firman Allah katakan kita bisa pisahkan kedua ini. Kita bisa matikan keinginan daging. Dan kita bisa mampu berjalan dalam keinginan roh. Karena apa? Kita hidup oleh roh. Kita ini bukan manusia daging, kita ini manusia roh. Nah sebab itu saudaraku, keinginan daging itu artinya melakukan kehendak sendiri. Tapi keinginan roh itu berbeda ya. Keinginan roh melakukan kehendak Tuhan. Nah ini gak boleh bersama-sama ini ya. Dua-dua ini nggak bisa bersama-sama. Kalau bersama-sama, nah ini dia. Tantangan kita bertumbuh kalau kita jalan bersama-sama. Coba renungkan, sudah aku tanya ke kiri kanan. Lebih banyak keinginan sendiri atau keinginan roh? Bilang. Coba tanya. Lebih banyak keinginan sendiri atau keinginan roh Allah? Coba saudara saling tanya. Lebih banyak mana? Ya. Makanya kita seringkali serba nggak bisa melakukan apa-apa. Ya. Keinginan roh kita terima, tapi keinginan daging juga kita terima. Ya. Keinginan roh membawa kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi keinginan daging malas. Ya. Anda pernah mengalami malas ibadah? Enggak ada di Hosana, wah rajin-rajin. Amin. Coba tanya kiri kanan. Kita rajin kan atau malas? Iya. Rajin atau malas? Iya. Rajin, mantap ya. Kalau rajin dengan malas jalan sama-sama, nah ini jadi kendala buat kita. Ya. Jadi kendala. Katakan kendala. Sebab itu marilah kita hidup oleh roh. Firman Allah minggu lalu katakan pelihara roh itu. Ya. Bagaimana cara memelihara Roh Kudus? Pelihara apa? Ya pelihara hati. Ya. Karena firman Allah minggu lalu katakan hati tindakan kita menyatakan isi hati kita. Coba lihat kiri kanan, senyum gak? Senyum. Karena hati bilang senyum. Ya. Karena disuruh coba lihat kiri kanan ya. Padahal kalau nggak disuruh lihat kiri kanan, hati kita banyak bergejolak. Lihat si A, aduh, hati kita bergejolak. Lihat si B, aduh, hati kita bergejolak. Ya. Tapi puji Tuhan jemaat Hosana selalu menjaga hati, amin. Ya. Hati dijaga supaya keinginan roh ini saudaraku
memenuhi kehidupan kita. Kita berada pada tengah situasi yang tidak menyenangkan hari-hari ini. Kita berada pada kondisi di mana dunia semakin bergejolak, ya, di mana membuat banyak orang-orang sekarang mulai memikirkan, aduh, kok seperti ini ekonomi sekarang ya. Tapi itulah firman Tuhan katakan ya, bahwa kita berada di akhir zaman, di mana akhir zaman akan membuat banyak orang mereka mulai ketakutan, tapi kita tidak perlu takut. Kita punya Roh Kudus ya. Katakan kiri kanan, jangan takut, bilang. Ya. Memang gak enak hari-hari ini kita, saudaraku. Udah mulai mikir-mikir, aduh, bagaimana kondisi sekarang, lalu mikir dolar udah berapa sekarang ya, padahal kita nggak punya dolar. Mikirin dolar, saudaraku ya. Hanya efek dari kenaikan itu memang kita alami ya. Kalau keinginan daging pengen marah, keinginan daging pengen bersungut-sungut. Tapi kalau keinginan roh, di tengah situasi yang sulit, kita berserah kepada Tuhan. Katakan berserah kepada Tuhan. Nah, sebab itu saya ingat tadi pagi saya bilang, kalau pulang rumah nyanyi lagu ini, berserah. Aku berserah. Terus, aku berserah. Terus, pada Yesus Juru Selamat. Nah, nanti di rumah nyanyi ini ya, bilang. Ya, gejolak hari-hari ini luar biasa. Tapi kita anak Tuhan, kita mau tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak biarkan kita, amin. Berjalan dalam pimpinan roh memang ada tantangan. Tantangannya keinginan. Padahal Tuhan tidak berurusan dengan keinginan. Dia berurusan dengan, nah ini dia. Lebih banyak kebutuhan atau keinginan? Tah eta. Yang sering kali kita buat gelisah. Sering kali buat kita ketakutan. Tapi kita tahu, Tuhan tahu hari esok itu ada khawatirnya. Jangan khawatir hari esok, karena esok ada khawatirnya. Itu orang yang berserah kepada Tuhan. Ya. Dolar kalau dia mau naik tinggi, sekarang pakar-pakar ekonomi bilang, waduh, kalau dia sudah sampai 20, dulu ditakutkan 18, sampai juga ke 18 ya. Dulu ingat masa Krismon, bagaimana dari dolar dia tiba-tiba naik, tapi cuma berapa hari waktu itu ya, dia naik sampai 16 ribu ya. Wah, luar biasa. Tapi Tuhan jaga kita. Saya teringat waktu Tuhan luaskan ya kami suami istri ke Israel, itu dolar berapa? 13.000. Padahal 2.500 nggak bisa pergi. Ya. Padahal dengan 2.500 nggak bisa pergi. Tapi 13.000 bisa pergi. Kenapa? Itulah cara Tuhan menolong kita. Amin. Jadi jangan pikir, aduh, susah di depan. Ya. Toh Tuhan juga pelihara kita. Amin. Saya ingin menekankan hal ini. Kita dikuasai keinginan daging. Kalau keinginan daging kita mau emosi, mau marah dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok kenapa? Tapi biarlah kehendak Tuhan, kehendak Roh Kudus yang kita turuti. Biar kita berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Di mana kesulitan dunia terjadi, tapi anak Tuhan dipelihara Tuhan. Amin. Jadi tetaplah setia dengan Tuhan. Katakan kiri kanan, tetap setia iring Tuhan. Jangan malas-malas bilang. Tapi jemaat Hosana mau, aduh luar biasa semangat ya. Tidak ada yang malas, betul? Kalau ada di sana sini bukan ya. Yang ada seperti itu. Tapi mari kita lihat berkatnya, saudaraku. Kita maju kepada firman Tuhan, kita lihat berkatnya.
Kita lihat berkatnya Ibrani 12. Kita langsung saja ke ayat 26-28. Ibrani 12 ayat 26-28 sampai dengan 27. Sampai dengan 28. 26, 27, 28. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. 26, 27, 28. 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi melainkan langit juga. Terus ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan. Pada apa yang dapat digoncangkan. Terus karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yang setuju katakan amin. Ya. Bumi bergoncang. Tuhan katakan ya, bukan saja bumi aku mampu goncangkan, tapi langit juga dia bisa goncangkan. Tetapi ayat yang ke-7 dia berkata, tapi ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu dalam ayat ini katakan, yang tidak tergoncangkan ayat 28, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan itu siapa? Kalau kita baca ayat sebelumnya, itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Dunia bergoncang, langit boleh bergoncang, tapi Yesus tidak pernah bergoncang. Pertolongannya tidak pernah tergoncangkan. Ya. Menjaga kita di tengah-tengah kesulitan dunia tidak tergoncangkan. Artinya apa? Tetap ada. Dia selalu ada. Karena dialah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bumi bergoncang. Langit pun bergoncang. Tapi Yesus tidak tergoncangkan. Dan itulah yang dia jamin buat saudara dan saya. Sebab itu pegang Yesus. Katakan kiri kanan, pegang Yesus bilang. Yesus tidak tergoncangkan. Kalau kita berjalan dalam roh, kita bertumbuh dalam karakter Yesus, maka kita tidak mudah tergoncangkan oleh situasi bumi yang ada. Yang percaya katakan amin. Ya. Kita lihat hari-hari ini, waduh, perang saudaraku membuat goncang bumi ini. Ya. Harga Pertamax berapa sekarang? Naik berapa ribu? Hampir 4.000. Ya. Saudaraku, tapi percayalah, kalau kita terus hidup dipimpin oleh roh, kita akan seperti Yesus tidak tergoncangkan, kita pun juga tidak akan tergoncangkan. Kita akan tetap dipelihara Tuhan. Katakan, saya tetap dipelihara Tuhan. Ya, berkati kiri kanan, Anda juga dipelihara Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, ya ngeri lah kalau kita bicara tentang kondisi dunia hari-hari ini. Efeknya memang semua serba naik. Tapi percayalah, kita tetap dipelihara Tuhan. Amin. Yuk dalam Filipi 4 ayat 12. Ya. Filipi 4 ayat 12 tidak tergoncangkan tadi. Sekarang kita lihat apa? Berkatnya kalau kita terus dituntun oleh Roh Kudus. Filipi 4 ayat 12 sampai dengan 13. Kita baca dulu ayat 13. Filipi ayat 13 dulu kita baca. Yuk, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kurang keras. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bisa bilang amin? Luar biasa ya. Paulus katakan, dia bersaksi kepada jemaat yang ada di Filipi. Segala perkara, apa yang dimaksud dengan segala perkara? Yuk baca ayat 12. Apa itu segala perkara? Segala sesuatu itu apa yang dimaksud?
sampai dia bisa menanggungnya. Ayat yang ke-12. 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saya percaya pengalaman ini pernah menjadi bagian kita, betul? Kita pernah kekurangan? Pernah. Pernah kelimpahan? Pernah, ya. Ada yang terus kekurangan gak pernah kelimpahan? Ada? Anak Tuhan gak ada ya. Ada yang terus kelimpahan tanpa kekurangan? Gak ada juga. Ya. Jadi saya teringat waktu COVID, saudaraku. Itu satu hal yang hanya penyakit bisa meruntuhkan ekonomi dunia. Tapi kalau kita ada, semua karena Tuhan. Ya. Bab itu firman Allah katakan, segala perkara dapat kutanggung. Ya. Kita dapat menanggung segala perkara. Kenapa kita bisa menanggung? Karena kita di dalam Yesus, dalam Tuhan. Sebab itu dipimpinlah oleh Roh Tuhan. Supaya kalau satu waktu kita dalam kekurangan, kita tidak ngomel, kita tidak menggerutu, tapi kita terus berserah kepada Tuhan. Karena kita akan lewati itu juga, ya. Kita akan lewati kekurangan itu dan saatnya Tuhan kasih kelimpahan. Dan kalau dikasih kelimpahan, juga dapat menanggungnya. Artinya apa? Kita tidak berdosa dengan kelimpahan. Kelimpahan lalu memikir, ya, hari Minggu kita kemana? Hari Minggu ke pantai mana? Hari Minggu ke wisata mana? Ya. Akhirnya gak gereja-gereja, merasa kelimpahan. Tapi jemaat Hosana, walaupun kelimpahan tetap setia, amin. Ada online. Sekarang mah gak usah gereja juga gak apa, ada online. Kita online gak hari ini? Ya. Numpang nanya, ibadah online dengan ibadah di gereja enak mana? Coba tanya ke samping saudara. Enak mana? Ya di gereja. Sebab online itu memang terbatas, ya. Bisa minum kopi. Saudaraku, ya. Apalagi yang biasa kerja bilang kasar enggak juga ya. Punya yang biasa kerja pikul beras, angkat barang-barang berat tanpa pakai kemeja, itu biasa. Ya, tapi online itu bisa begitu enggak? Ibadah hanya pakai singlet. Bisa? Oh, sering. Ya. Akhirnya kita enggak fokus. Tapi kita punya Tuhan. Dalam kelimpahan kita tetap dipimpin oleh Roh Tuhan. Setuju? Dalam kekurangan kita juga semakin juga berjalan dipimpin oleh Tuhan. Jadi ada kemampuan menghadapi segala perkara. Senang dan susah kita mau tetap setia. Coba ucapkan sama-sama. Senang dan susah aku mau tetap setia. 2, 3. Aku mau tetap setia. Saudara mau tetap setia? Yuk mari kita nyanyikan pujian ini, ya. Saya teringat pujian ini satu pujian yang sangat membangkitkan roh kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya. Ini pujian sangat memberkati. Amin. Haleluya. Segala refnya, ya, segala perkara dapat ku
percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Nyanyikan pujian ini jangan karena kita tahu, karena juga nadanya enak kita nyanyikan, tapi kalimat-kalimatnya saudaraku, seperti Paulus katakan, dalam satu waktu kekurangan, satu waktu kelimpahan, tapi membuat dia tetap setia, karena semua dia bersama dengan Yesus. Kalau kita bersama dengan Yesus, kita dapat menanggung segala persoalan. Sebab itu dipimpinlah oleh Roh Tuhan, maka kita akan mampu. Mari kita berdiri. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Katakan, Tetap percaya Tuhan setia. penolong yang setia. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Amin. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara Segala perkara dapat ku tanggung. katakan di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan Sekali lagi setia. penolong yang setia. Penolong yang selalu Oh, kita punya setia, penolong yang selalu setia. memenuhi keperluanku. Amin, amin. Tak pernah Dia nggak Dia pernah mengecewakan. Ya, Yesusku tak pernah Haleluya, raja segala. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya karena kita punya Tuhan yang Dia sahabat, Dia penolong, Dia setia. Apa yang menjadi masalah saudara di tengah-tengah situasi yang sulit? Kita merasakan mulai ada kekurangan. Usaha kita merasa mulai menurun. Kita mulai merasa penghasilan kita mulai menurun. Nyanyikan pujian ini. Dia penuhi segala keperluan kita. Dia penolong yang memenuhi keperluan kita. Lalu katakan, Dia tak pernah mengecewakan, Dia tak pernah gagal. Sebab itu pisahkanlah, kalahkan keinginan daging, biar keinginan roh kita menjadi bahagian kita. Tidak mudah, ya, tapi ada Roh Kudus menolong kita. Penolong yang selalu setia. Nyanyikan dengan imanmu, saudaraku. Memenuhi keperluanku. Amin. Tak Amin. pernah Dia mengecewakan. Haleluya. Yesusku tak Tak pernah pernah gagal. Sekali lagi gagal. penolong. Penolong yang selalu setia. Katakan dengan iman, Dia penuhi keperluan. Memenuhi keperluanku.
kita nyanyikan. Segala perkara dapat. Wanita saja yang menyanyi, kaum pria Anda berdoa. Oh haleluya. Amin, amin, amin. Engkau baik, janji-Mu ya dan amin, haleluya. Tetap percaya, oh amin. Tuhan Pria yang menyanyi, wanita berdoa. Segala perkara. Pria-pria nyanyikan pujian ini. Oh haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Tetap percaya. Pria wanita semua katakan segala perkara. segala perkara dapat ku tahu di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sembah Dia. Kami percaya Tuhan Yesus Allah penolong hidup kami. Saya rindu berdoa buat kita semua pagi ini. Saya percaya kita semua punya pengalaman dalam kekurangan, dalam kelimpahan. Tapi kita dapat lewati semua bersama dengan Yesus. Mungkin kita sedang mengalami kesulitan, tapi ada Yesus menolong saudara. Angkat semua tangan kanan, saya berdoa buat saudara semua. Haleluya, haleluya. Bapakku dalam sorga, Engkau melihat tangan-tangan kami terangkat kepadamu. Engkau tahu pergumulan kami Tuhan. Engkau tahu masalah demi masalah kami umat-Mu. Sebab itu hamba-Mu berdoa, kami pegang janji-Mu Tuhan. Engkau mampu menjadi penolong bagi kami. Sebab itu apapun pergumulan, masalah, persoalan jemaat-Mu, mari Engkau angkat dan ganti dengan kemenangan. Terimalah kemenangan, terimalah kemenangan dalam nama Yesus. Semua persoalan-Mu, semua pergumulan-Mu, Tuhan sudah tolong memberikan jalan-jalan keluar. Yang tertutup jalan buka jalan Tuhan. Yang dalam kebimbangan tetapkan iman mereka. Kuatkan kami semua menanggung segala perkara. Dalam nama Yesus turunkan tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau. Kami bangga berjalan di dalam Engkau Tuhan. Yang membuat kami kuat melewatinya. Sungguh Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji, Yang telah berjanji amin, amin, dan sanggup menggenapi amin. imanku bersepakat percaya
Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur menjadi anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah ditaburkan pada hari ini Tuhan boleh ya Tuhan bertumbuh di dalam hidup kami. Sehingga kami jemaat Tuhan boleh berbuah Tuhan. Juga Tuhan memberkati Bapak Gembala kami terus Tuhan. Pakai hidupnya Tuhan. Urapi dia semakin hari semakin lebih luar biasa lagi di dalam melayani Tuhan. Masa tuanya ada di dalam tangan Tuhan. Terus Tuhan urapi hamba-Mu. Terus Tuhan pakai hamba-Mu. Terus Tuhan urapi setiap kehidupannya Tuhan. Bersyukur kami Tuhan pada pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan. Ini pengharapan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita. Puji Tuhan, saya persilakan untuk para pelayan untuk mempersiapkan persembahannya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa, mari kita angkat persembahan kita. Kami bersyukur, berterima kasih buat keberadaan kami hari ini Tuhan. Kami sudah menikmati tentang hadirat-Mu, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan persembahan kami memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberkati setiap kehidupan kami. Usaha mata pencarian kami Tuhan semuanya. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau beri dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.